Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kepakaran dalam hidup ini senantiasa selalu bergantung kepada usia. Semakin lanjut, semakin tua, semakin dewasa, semakin ahli dan juga semakin pakar dalam bidang yang dibidangnya. Yang sehingga untuk mewujudkan suatu keyakinan di dalam hati, apakah dengan seumpama dalam dunia perobatannya atau dalam dunia masak memasaknya atau dalam dunia jahit menjahitnya atau dalam dunia pertukangannya, mesti dengan kita mencari yang pakar, yang dengan kita dapat melihat dan juga dapat menyaksikan, yang dengan seseorang itu semakin dewasa, semakin pakar, semakin dewasa, semakin boleh, semakin tua, semakin cermat, semakin tua, semakin berkemampuan. Mereka yang bekerja di bank itu kalau dengan pengalamannya sudah sampai 2, 3, 40 tahun, sekilas saja sudah dapat membeda-bedakan antara duit yang palsu dengan yang original. Sekilas dengan sentuhan telapak tangan, money changer, sudah tahu ini palsu, karena dia memang pakar dan itu yang mahal. Begitu juga dengan resipi daripada masakan. Muslimat yang sudah pandai masak, yang memang sudah pakar dalam bidangnya, untuk masak kurma, siapkan 3 rasa, masak asam pedas, nasi kerabu, nasi dagang. Itu pada waktu dengan mereka membuat resipi, juga pada waktu masukkan resipi ke dalam masakan yang sudah dimasak, itu sudah tidak ada sukatan, masuk macam itu saja, tapi jadinya enak. Berbanding dengan yang baru pandai masak, kena disukat, ini 2 camca, yang ini setengah sekian, ini airnya 2 gelas, yang ini entah macam mana. Yang pakar masuk, saji hidang makan sedap. Jadi karena sudah pakar. Kepakaran tadi itu bergantung kepada waktu, bergantung kepada pengalaman, bergantung kepada usia. Semakin lanjut usianya semakin hebat. Sekilas saja, tidak perlu desain, ternyata sudah mampu untuk membuat satu bangunan yang cantik dan juga satu bangunan yang indah. Kenapa? Karena dengan waktu dan pengalaman yang sudah berlangsung lama dalam dunia pertukangan. Tidak berbeda hanya juga dalam dunia keuangan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik. Yang sehingga dengan kita wajar-wajar saja kalau daripada pihak kerajaan mengambil orang-orang tua yang sudah pincin untuk mendapatkan nasihatnya, pandangannya, pemikirannya, masukannya, panduannya, pencerahannya. Kenapa? Karena dengan kita merasa yakin dengan orang yang punya kepakaran semacam itu untuk memberikan suatu pandangan dan juga dengan solusi yang indah. Tentu lebih meyakinkan kita kalau pada waktu kita terbang, ternyata jam terbang pilot tadi itu sudah sampai sekian ribu jam, berbanding baru belajar membawa pesawat terus nak menerbangkannya daripada Alusta atau juga daripada Pulau Pinang menuju KL saja, tak payah jauh-jauh. Kita tengok masih muda lagi, pengalaman jam terbang pun untuk kali pertama itu kita hati risau, takut kalau nanti senasib dengan Lion Air. Mendaratnya bukan di KLI, mendaratnya tengah laut, kapalnya tenggelam, pecah dan hancur. Bagus, paham dengan bahasanya. Macam itu juga dengan kita nak berobat. Ini urusan jantung, bukan urusan kulit. Ini urusan jantung, urusan empedu, urusan dalaman kita. Bukannya setakat sakit gigi atau juga dengan urusan seumpama katakan saja dengan koko. Kalau koko kita pergi klinik kecil pun tak ada masalah sangat. Tapi kalau untuk urusan jantung, katanya ini memang karena dioperate. Tak berani dengan kita berobat dengan
yang dikatakan belum lagi pakar jantung, hanya masih kuliah lagi dalam ilmu perobatan. Kita tidak berani pasrah kepada dokter yang kalau pada itu tidak ada pengalaman langsung tentang jantung. Tahu juga pernah kuliah dalam bidang perjantungan, tapi dia bukan pakar. Kalau pakar pun nampak masih muda lagi, kita lebih rasa aman. Kalau pada itu yang berawat kita tuh sedang pakar spesialis, sudah berusia 40-an, 50-an, 60-an, Masya Allah pengalaman kesana dan kemari. Bagus, ini mukaddimah. Ustaz Amin ahlan wa sahlan, Syekh Aminuddin. Jadi semakin kita dewasa, semakin pakar. Kepakaran itu dengan usia, kepakaran itu dengan pengalaman. Semakin lanjut usia, semakin ahli dan juga semakin meyakinkan. Kepakarannya dalam urusan masak memasak, kepakarannya dalam urusan bangun dan membangun, kepakarannya dalam bidang perobatan, kepakarannya dalam bidang memandu, katakan saja seperti dengan pilot atau juga seperti dengan driver kita tahu betul. Kalau dengan anak kita tak berani, yakin sangat. Jadi sehingga dengan kita jadi tegang di samping, tak berani mengantuk pada waktu dia bawa kereta. Tapi kalau kita tahu yang membawa kita ini memang ada pengalaman sejak 30 tahun bawa kereta ke sana dan kemari, kita boleh ngantuk, kita boleh santai, bagus. Maka kita juga berharap kepakaran yang seperti ini pun juga ada. Semakin lanjut usia kita semakin pakar, semakin lanjut usia kita semakin baik, semakin lanjut usia kita semakin spesialis kita dalam ibadah yang kita laksanakan. Jadi di antara daripada hubung kait, saya tidak ingin hubung kaitkan dengan teknologi atau juga dengan komunikasi atau juga dengan transportasi. Yang ingin kita hubung kaitkan pada pagi hari ini agar bagaimana kita semakin dewasa, kita semakin pakar dalam dunia ibadah, semakin cantik duduknya, semakin cantik zikirnya, semakin cantik ibadahnya, semakin cantik sembahyangnya. Tak nak kalau sampai ada tidak kurang daripada 30 tuk guru atau paling tidak ustaz atau paling tidak yang memberikan ceramah, yang memberikan motivasi di masjid ini dan juga di mana-mana saja, tapi ternyata belum mampu atau tidak berhasil, atau dengan kita yang tak nak berubah untuk kita mendapatkan melaksanakan yang lebih ideal, yang lebih cantik daripada ibadahnya, yang tercantik dengan zikir dan bacaannya. Majlis-majlis zikir alhamdulillah. Jadi dengan muslimat tidak ada satu pun yang ke belakang, dan itu semuanya depan saja. Muslimin ke belakang dulu baru dipanggil sama Dr. Ilyas, baru kita berapat-rapat. Mau sampai kapan dengan kita dijemput dan dipanggil dalam majlis-majlis ilmu? Sepatutnya dengan kita, karena sudah sekian lama dengan kita sudah pakar betul. Yang namanya di majlis ilmu itu kita berkerumun dan juga berapat-rapat. Yang namanya di majlis zikir semakin rapat, semakin besar harapan kita untuk kita mendapatkan rahmah dan maghfirahnya daripada Allah. Diperumpamakan ketenangannya seakan-akan seperti dengan burung yang hinggap di kepala mereka, dan juga dengan suasana majlisnya, kalau terjatuh satu buah daun akan jatuh ke kepala salah seorang daripada mereka. Ini majlis ilmu, majlis zikir di zaman para sahabat. Yang ini kita sudah pernah mendengarnya sejak daripada kali pertama atau hari pertama, majlis pertama di pengajian masjid atau juga di surau-surau diadakan, sehingga kita sudah mendapatkan panduan dan bimbingan yang semacam itu. Tapi kenapa kita tidak semacam tukang, semakin ke depan semakin ahli? Kenapa kita tidak semacam dengan tukang masak, semakin ke depan semakin pakar? Kenapa kita tidak seperti dengan manajer bank, semakin sehari semakin tahu untuk pilih-pilah dan membeda-bedakan antara duit yang palsu dengan yang tidak? Semakin ke depan semakin hebat, semakin ahli. Alhamdulillah. Yang walaupun kemarin tuh saya risau tuh, ada risau yang pertama karena kejadian jatuhnya Lion Air yang mengorbankan hampir tidak kurang daripada 189 penumpang dan juga dengan anak kapal. Yang kedua, Lion Air lagi eksiden yang kedua itu merompak tiang elektrik. Jadi pada baru-baru ini saya terbang daripada Jakarta menuju Penang direct, tidak singgah di KL. Pada masa sampai ke Pulau Pinang, tepatnya pada hari Rabu. Tepatnya pada hari Rabu,
pesawat sudah sampai ke Pulau Pinang, dan juga dengan pramugari atau pramugara menyatakan kita akan mendarat, dan juga dengan tayang sudah dikeluarkan, beblok bunyi macam tu. Pulau Pinang pun sudah kelihatan, sudah hampir turun pesawat tadi ke bawah, ternyata dengan pilot dia pusing balik, naik meroket ke atas seperti itu. Nah, kita pun juga jadi risau, kenapa tak jadi mendarat, kenapa tidak jadi turun, ada pasal apa? Memang sebelumnya sudah diinformasikan nanti di Pulau Pinang cuaca agak berawan dan hujan, begitu dimaklumkan. Tapi pada saat ketiga sudah hampir turun dah, landasan sudah hampir nampak kelihatan, dia terbang balik meroket tinggi, tambah minyak, laju, pusing, hampir tidak kurang daripada dalam 40 menit berputar di seputar sana. Saya tengok ke bawah, istighfar, astagfirullahaladzim, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ilaha illallah, zikirlah, sebab kami hanya dalam beberapa orang saja yang orang Islam, selebihnya Cina Indonesia berobat ke Pulau Pinang. Tinta di belakang dengan simbang tentang oprit, tentang bedah, tentang apa yang mereka bicarakan. Jadi kita nak tahlil seperti cerita Adam R, la ilaha illallah, Allahu akbar, tak ada. Semuanya senyap. Kenapa? Cina tak pandai baca tahlil. Jadi musliman hati jadi takut, risau. Tapi tetap di kepala ini bermain. Yang walaupun semuanya senyap, diam, tapi bermain. Kenapa tidak jadi mendarat? Dan kenapa pusing-pusing seperti ini? Pusing kalau seandainya kawasan Pulau Pinang pembangunan masih nampak kelihatan, tak problem sangat. Ini Pulau Pinang sudah tidak nampak kelihatan. Terbang pesawat itu arah mana, halah tuju ke mana kita tidak tahu. Kita juga tidak dapat informasi. Bermain di kepala. Ini kalau bahan bakarnya habis macam mana? Kemudian yang kedua, jangan-jangan sudah terputus hubungan dengan tawar. Dua. Yang ketiga, jangan-jangan pilotnya sudah tersasar. Sebab kadang-kadang kita guna GPS tak bagi arahan. GPS diam, katanya tidak ada putus, apa bunyinya? Dia sebut apa? Tak ada laluan GPS, bukan? Adalah OS cakap macam tu. Jadi kata kita putus daripada apa? Bingunglah. Nah, kalau jadi macam ni, nanti kalau seandainya kita nak patah balik ke Penang, sudah dalam berapa ratus km jarak yang ditempuh, pusing, lama sekali. Nampak di bawah tak ada kelihatan Pulau Pinang, yang nampak kelihatan tu tidak lebih daripada laut. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tak lama kemudian tong bunyi, katanya sekejap lagi kita akan mendarat, buk, jatuh lagi, diturunkan lagi tayak. Nah, pada masa itu baru nampak kelihatan Pulau Pinang. Masya Allah, nikmatnya. Apa yang nikmat? Senyap, nyaman, betul-betul mulus sekali. Pada waktu Air Asia tadi itu mendarat di Pulau Pinang. Kenapa? Sebab yang bawa penerbang pesawat tadi itu pakar. Ke situ lagi balinya. Sebab yang bawa pesawat tadi itu udah punya rekod jam terbang dalam beberapa ribu mil atau dalam beberapa ribu jam. Maka pada waktu mendaratnya selesa. Beda kalau pada waktu yang baru 2, 3, 4, 5, 6 kali, baru dalam 2, 3, 4 bulan, mesti gegabah menghadapi keadaan suasana yang seperti itu. Alhamdulillah. Maka kita juga dalam waktu yang sama atau dengan tajuk topik pembicaraan yang sama, maka pada waktu kita ke masjid duduk, tak lagi kita duduk santai seperti dulu kan kita cadangan kita atau juga pilihan kita adalah cari tempat yang dekat kena arus kipas. Sekarang kipas sudah digantikan dengan kipas yang besar, jadi tidak perlu arus kipas lagi. Kipas yang besar semacam ini duduk dimanapun kita akan mendapatkan syafaatnya. Dah tidak perlu pusing sana pusing sini. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana wujud di dalam hati dan perasaan kita masing-masing, agar macam mana dengan kita sayang kepada diri pribadinya, sayang kepada amal ubudiahnya, sayang juga kepada waktunya, sayang juga kepada kesempatannya, agar macam mana dengan kita semakin dekat dengan penghujung, semakin lanjut usia kita, semakin tua, semakin sayang kita dengan waktu. Ini memang berat, karena kita banyak cabaran.
Kita banyak cabarannya, tantangannya, problemnya, lingkungannya, masyarakatnya, kesibukannya. Yang ahli maksiat, ahli al-batil, mereka-mereka yang bidahnya untuk melengahkan dan melalaikan kita, mereka-mereka yang kepakarannya agar buat kita semakin lengah dan juga semakin lalai, itu tidak pernah senyap. Jadi mujtahid mutlak, istibat lagi, buat lagi film, produk baru, lakonan baru, lagu yang baru, hiburan yang baru, atau persembahan yang baru, macam-macam, Masya Allah, tabarakallah, yang sehingga sampai dengan kita tidak punya peluang waktu. Dahulu kalau kita nak menonton film India, itu paling dalam 2 kali seminggu, atau juga seperti kalau kita nak nonton Gusti, paling 2 kali dalam seminggu. Sekarang Gusti boleh tiap malam, film India tiap jam boleh. Itu cukup dengan 1 handphone saja, tak mahal mana. Nih penyita, ini penggugat, ini pencemar, ini penghakis waktu-waktu kita di usia tua. Cumana kita lebih cermat. Kepakaran harus sujud pada saat ketika itu. Semakin pandai dengan kita memanage waktu, dan juga semakin sayang kita dengan peluang dan kesempatan. Takkan dengan kita santai dengan tsunami robek, takkan dengan kita santai dengan tontonan. Itu mungkin dengan kain kapan kita lagi sedang ditenun, mungkin dengan liang kubur kita sudah mengucapkan sebentar lagi awak akan diletakkan, akan dikuburkan di sini. Mungkin juga dengan keranda sudah terjadwalkan nama kita di situ, yang kita pada giliran yang ke-31. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang kalau dengan kita dapat mempertanggungjawabkannya, tidak dapat mempertanggungjawabkannya nanti pada hari pembalasan. Yang pertama dengan kepakarannya, mudah-mudahan kita semakin lanjut usia. Yang saya maksudkan dengan ibadahnya, sholatnya semakin kemas rapi, bacanya semakin elok dan cantik. Begitu juga dengan zikir tadi. Tuan Imam kita bukan Tuan Imam yang masih muda. Saya nampak dari belakang, Tuan Imam tadi jumpa dah tua, tapi suara masih muda lagi, semangat lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sementara anak-anak muda, itu yang kita inginkan. Kejar waktu, ambil peluang dan kesempatan. Semakin semangat kita dengan zikir, bukan semakin semangat kita pegang handphone. Sedih kita kalau pada orang tua di tangan remote control, duduk depan TV nganggur berjam-jam berhari-hari. Habis berita politik, habis politik, hiburan, habis hiburan, film, habis film, Gusti, habis Gusti, tomiamnya lagi, astagfirullahaladzim. Ini realiti kita sekarang ini. Jadi berarti kita terumbang-ambing dengan cabaran. Bagaimana dengan kita ditu melawan cabaran, ditu tahadiat? Kalau dengan bahasa Arab, kita mampu untuk melawan cabaran. Tetap enggak, ibadahku itu adalah segala-galanya. Ibadahku itu masa depan saya. Majlis zikirku itu berarti rahmat Allah. Majlis tilawahku berarti aku dengan para malaikat. Majlis ilmu berarti majlis yang akan membawa kita merakib untuk menuju rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inginkan dan pastikan pada bukan penghujung umur. Kita tidak mengatakan akan meninggal dunia pada minggu-minggu ini, pada bulan-bulan ini, dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu ikut ketentuan yang Allah tetapkan kepada diri pribadi kita masing-masing, yang mungkin sakibakinya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi karena kita sudah menjelajahi, melewati, melebihi usia penggal abad yang pertama 50 tahun, masuk kepada 50 tahun yang berikutnya, belum ada jaminan masih ada 50 tahunan, belum ada kepastian masih baki 20 tahunan. Maka kita lebih cermat untuk memanage waktu. Kalau tidak pun, sebagaimana saya katakan, dengan kepakaran kita yang pertama, kita lebih terdidik, kita lebih pakar, kita lebih spesialis untuk melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan dengan hitungan yang cukup, pastikan dengan letak yang betul, pastikan dengan bacaan yang tepat, pastikan
dipastikan dengan amalan yang berpandangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya pada waktu kita membaca agar kita mendapatkan yang lebih banyak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Iji ke masjid pandai memilih langsir yang serasi dengan cat masjid. Iji ke masjid juga pandai untuk letakkan keramik hiasan dari depannya. Bagaimana supaya nampak serasi, supaya nampak kelihatan cantik dan indah. LCD diletakkan di ujung sana dengan sound systemnya, dengan ekornya. Ya, kalau pada itu dengan kita menatap lokasi atau juga menatap suasana dan keadaan di masjid ini, yang walaupun ini bukan merupakan masjid yang tercantik untuk di Kedah atau juga untuk di Malaysia, lebih banyak masjid-masjid yang lebih indah, tapi macam mana pun tersusun rapi, tertata rapi. Ini dengan kapetnya, masya Allah tabarakallah, tidak terlalu ketara dengan warnanya. Ada keserasian antara kapet dengan tembok, dengan samping menyamping, yang satu persatu memberikan satu keindahan kepada tatapan pandangan mata kita melihat. Kesimpulan, takna yang indah dengan langsirnya, takna yang indah itu dengan kapetnya, takna yang indah itu dengan handphonenya, takna yang modern itu dengan peralatan komunikasinya, takna yang bagus itu dengan desainnya, takna yang bagus dan lengkap itu adalah dengan peralatannya. Kita yang memanfaatkannya ingin lebih indah lagi daripada itu semuanya. Bukannya setakat keindahan di muka, di produk dengan bermacam-macam produk untuk kecantikannya, kejelitaannya, kehalusan kulitnya, kelembutan kulitnya, supaya kulit lebih ceria, supaya nampak kulit lebih lembut. Tidak, tapi juga keindahan dalam dunia ibadah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala patut untuk kita tingkatkan dengan kepakaran yang pertama dan juga dengan bersifat penyayang kepada waktu, peluang dan kesempatan. Tak nak kalau sampai waktu kita sudah seusia kita, banyak kita habiskan dengan handphone, banyak kita habiskan dengan grup WhatsApp, banyak kita habiskan dengan paparan Facebook, banyak kita habiskan dengan tontonan. Sebab sebagaimana kita tahu, kalau kita tidak masuk YouTube pun hanya setakat dengan Facebook saja, begitu ada rekaman video, masuk saja situ, masuk video lainnya, klik lagi, lainnya lagi, klik lagi, lain lagi, klik lagi, lain lagi. Tengok, dah pukul 2 pagi. Subuh tak boleh bangun tahajud, subuh tak boleh berzikir, subuh dah fikir nak bercabut dia lagi. Ramai yang bercabut kena tu ketada, silakan. Urusan kerja silakan, tapi dengan kita hanya disebabkan karena kita kurang rehat disebabkan karena dengan dunia yang serba modern, yang mencabar dan juga yang mengumbang-ambingkan kita akan pergi, kita akan menuju, kita akan ditempatkan di tempat yang pada alam barzah saja dalam berapa puluh, mungkin ratus, mungkin ribu kali ganda lebih lama daripada kehidupan kita di dunia sebelum kita menjelang hari akhirat, yang itu memang tidak ada kesudahannya. Maka mudah-mudahan dengan kita yang sudah pakar dalam serba bidang, dengan segala bidang, kita yang sudah berpengalaman dalam segala hal, ke depan di mana saja, di masjid kita, di masjid mana, di surau kita, surau mana, tetap dalam suasana majlis ilmu, tetap pada waktu kita datang ke masjid, keberadaan kita atau juga dengan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala membuat suasana bening, tenang, duduk cantik, indah, bagus, masyaallah tabarakallah, dengan penuh tamajunya. Kalau dahulu dengan kita sudah terbiasa, dan kalau pada waktu kita ke masjid kita duduk menyendar, hunjurkan kaki, itu sudah kebiasaan itu kita robah sebab kena faktor usia. Duduk kita dahulu tak pandai mundur belakang. Jadi pada kebiasaan kita dahulu, kalau pada waktu kita di masjid, masyaallah tabarakallah, biasa dengan kita nistai, orang-orang korporat, menteri-menteri, kadang-kadang yang punya jabatan tinggi, yang punya sifat egonya lebih, sifat angkuhnya ketara. Kalau pada tu salam, bahasa bayang, siapa pun tengok tak syok tengok orang duduk di masjid seperti itu. Memang ada gaul, tahu
Tapi kita tahan lah, sebab kita sedang berada di rumah Allah sebagai tetamu dan juga sedang dikemera oleh digital Rabbani daripada Allah yang menyaksikan kita di waktu sedang beriktikaf di rumah Allah. Tak bolehkah kita duduk bersila? Tak bolehkah dengan kita duduk sopan? Tak bolehkah dengan kita duduk di hadapan Allah? Duduk orang yang banyak dosa, lengahnya banyak, lalainya banyak, zikirnya kurang, amalannya kurang. Tidak yakinkah kita pada siang hari tadi itu lebih banyak kita ngelamun daripada kita berzikir? Tidak perasaankah sepanjang hari tadi itu dengan kita lebih banyak di ruang kerja daripada kita di rumah Allah? Tidak sadarkah dengan kita lebih banyak kita menatap skrin handphone berbanding dengan kitab Allah? Tidak sadarkah pada waktu dengan kita di siang hari ini ternyata subuh pun kita tidak ke masjid, zuhur sibuk, asar tidak datang, maghrib saja sekat waktu, terus selepas itu kita duduk secara sembarangan. Bukan wajib duduk seperti ini, bukan harus syarat untuk kita beriktikaf di masjid, tidak kan, tapi kita duduk yang kalau siapapun betul-betul terpukau dan tergugah. Duduk agar kita dikasihani oleh Allah, duduknya orang yang dikasihani, duduknya orang yang memohon rahmat dan maghfirah, duduknya orang yang mendambakan keampunan dosa dan ridha daripada Allah. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Sampai goyang kaki sambil amin amin. Itu bukan orang yang berharap agar permintaannya dikabulkan. Tapi kalau kita duduk, ya Allah, duduk tawarruk, itiras, tangan dong sebagai tangan yang tinggi macam tu, ini betul-betul serius nih, ini betul-betul berharap, betul-betul meminta, betul-betul agar macam mana dia ditatap dengan kasih sayang Sang Pencipta Jalla wa'ala. Itu siapapun tengok, jangankan dengan Allah yang maha pengasih, yang maha pengampun, yang maha mengatur, yang maha memberi, kita pun tergugah. Tengok anak kita minta hormat sopan macam tu, tak tergama kalau kita tolak permintaannya. Tapi kalau anak kata, hei papa, meh, tak duit, ini anak kurang asam banget. Takkan, hai sini, papa, mana bagi duit tak? Sini dulu. Kita tak adib anak kita. Itu sikap reaksi daripada kita pada waktu tengok keadaan atau penampilan yang sedemikian rupa. Maka dengan pertama, sebagaimana saya katakan kepakaran tadi, kemudian yang kedua menyayangi waktu, rahmat dan kasih sayang kita kepada diri pribadi kita masing-masing, agar macam mana ke depan nanti keberadaan kita di rumah Allah, keberadaan kita di majlis ilmu, di waktu kita melaksanakan sembahyang berjamaah, di waktu kita berzikir, satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing itu mampu untuk meraih dan juga melamar rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah, ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tentu punya peluang sepanjang waktu, kadang-kadang besok ternyata kita disibukkan lagi. Boleh tak dengan kita membekalkan atau meninggalkan suatu kesan, suatu peninggalan yang bagus. Mungkin pada waktu kita sembahyang di Masjid Negara, ternyata kali pertama kita sembahyang di sana, duduk kita dengan sopan santun dan juga dengan hormat di hadapan Allah dan juga dengan para malaikatnya, pun juga secara khusus yang lebih mulia daripada malaikat, daripada Ka'bah, itu orang-orang mukmin yang beriman yang dekat kepada Allah. Nabi kita bersabda, wala nafsul mu'min, demi Allah bahwasanya jiwa raga seorang mukmin atyabu, lebih suci, lebih mulia, lebih agung daripada Anda. Itu khitab Nabi kita kepada Al-Ka'batul Musyarrafah pada waktu Nabi kita duduk di hadapan Ka'bah, duduk beriktikaf dan menyatakan ma atyabaki, ma ajbalaki, ma akramaki, alangkah mulianya kamu, alangkah agungnya kamu, alangkah wanginya kamu, alangkah indahnya kamu. Tapi Nabi kita bersabda, jiwa raga seorang mukmin itu lebih mulia daripada kamu. Ini semuanya yang di masjid, semuanya wali-wali Allah. Kita yang Allah bagikan peluang untuk datang ke masjid, berarti Allah ingat kita. Kalau Allah tak ingat kita, kita tak boleh datang.
Kalau Allah tak ingat kita, kita tidak boleh bangun. Kalau Allah tidak sayangkan kita, kita dibiarkan saja tidur. Sebab hari ini bank tak buka, hari ini hari Ahad, kita cuti KL, sini tidak. Hari Sabtu, hari Jumat. Kalau Allah tak pedulikan kita, kita berzikir tak berzikir, duduk elok tak elok, cantik tidak cantik, tasbih tidak tasbih, Allah tak peduli. Kita tak nak kalau sampai Allah melihat kita seperti itu. Jadi sebagai bukti Allah cintakan kita, sayangkan kita, Allah bagikan kita berbagai kemudahan untuk kita datang ke masjid. Alhamdulillah, semangat tadi itu adalah anugerah daripada Allah. Santun itulah anugerah daripada Allah. Dengan zikir yang penuh tawajuh. Kenapa? Karena kita menjadi duta. Tengok, ini memang ramai, tapi lebih ramai lagi yang di rumah, lebih ramai lagi yang tidur. Ramai, masih kalah masjid ini dengan stadium Shah Alam. Tak payah pergi ke Shah Alam. Apa nama stadium yang ada di Sungai Petani? Stadium Shah Alam 80.000 jemaahnya. Iktikafnya 3 jam sebelum masuk waktu. Kesetiaannya beli tiket sini tak payah tiket, datang saja tanpa harus ada bayaran, tanpa ada permit. Tidak perlu pengesahan daripada Jakib dan Jawi dan juga daripada Jabatan Mufti. Tak ada. Stadium kena beli tiket, stadium kena beratur, stadium kena etikaf 3 jam sebelumnya. Permainan pada pukul 9 malam, jamaahnya sudah beretikaf. Pergi ke sana, yang datang daripada Terengganu, datang daripada Kemaman, datang daripada Karte, daripada Peka katanya, Paka, datang daripada Kuala Kangsar, daripada Ipoh, datang daripada Taiping, Cekak Jering, Terong. Itu 3-4 jam, 5-6 jam, 400 km jarak yang ditempuh. Itu sebagai tanda setia mereka dengan bola sepak. Itu di stadium. Berapa jumlah bilangannya? Hampir ratusan ribu yang beli tiket setakat dalam puluhan menit saja habis. 30.000 tiket dijual di Terengganu dan 30.000 di Perak, selebihnya di Shah Alam 20.000. Kalah masjid dengan stadium, kalah masjid negara, masjid wilayah dengan Bukit Jalil, kalah masjid-masjid dengan kelab-kelab hiburan. Jadi kalau kita nak tengok yang cantik dengan jamaahnya, yang tersusun dengan penggemarnya, yang tersusun rapi atau juga yang rapat dengan penontonnya, pergi ke stadium, pergi nonton bola sepak, pergi nonton Gusti, pergi nonton Tomoe, pergi nonton apa saja. Tengok saja saf-saf pertama penuh, tak ada kosong. Terserahlah yang duduk itu siapa, bugil kah, telanjang kah, tapi saf-saf depan penuh. Kalau nak tengok saf-saf depan kosong, pergi ke masjid. Betul dalam pengajian, ini reality. Jadi kita mau sampai kapan? Belum memahami hikmat berkumpul berkerumun itu akan mencurahkan atau akan menurunkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ikut jam yang mana? Situ tu baru pukul 7 sikit. Yang ini 7:06 menit. Tak berhenti pada pukul 7:20 menit. Cukup? 7:20. 7:30. Kenikmatan. Lama mana kenikmatan yang kita nikmati, keindahan yang indah, kecantikan yang cantik di dunia. Kita berada di Masjid Al-Abrar, di dalam ayat surah Al-Infitar, wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan di dalam surga. Oh, memangnya ya Allah, ini dengan kemewahan yang kami rasakan sekarang ini, dengan kecanggihan teknologinya, dengan perantaran komunikasi yang serba megah dan mewah, dengan transportasi yang serba selesa, nyaman dan cepat, maju. Apakah ini bukan satu kenikmatan?
memang suatu kenikmatan, tapi kenikmatan di dunia senikmat-nikmat apapun kenikmatannya, secantik-cantik apapun kecantikannya, seindah-indah apapun keindahannya, tetap saja tidak menandingi kenikmatan, kecantikan, keindahan di dalam surga. Coba renung sejenak, Masya Allah, tabarakallah. Oke, yang paling nikmat tuh barangkali bagi orang yang sudah kawin itu adalah dia dengan pasangannya. Belum kawin lagi, sudah belum? Alhamdulillah, mudah Allah mudahkan. Sudah belum? Belum lagi. Sudah tapi belum. Dua, sudah juga tapi masih belum. Tiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenikmatan yang itu tuh seksinya, iya, cantiknya, iya, tampilnya, iya, mancungnya, iya, kerintingnya, iya, molos kulitnya, iya, layak untuk menjadi, ya Allah, apa, Azia tuh yang pamer baju tuh kita sebut apa? Jadi peragawati. Layak untuk jadi peragawati. Tengok, tak tengok pun lebih bagus. Tudung, berapa ramai muslimat kita yang terperangkap pada saat ketika beli tudung yang diperagakan sama artis-artis atau juga sama peragawati cantik. Orang yang cantik pakai tudung buatan manapun, kalau buatan alur Malaya sekalipun, produk daripada alur Janggus, produk daripada sebuah pondok, dia letak sembarangan pun cantik. Paridah kah, Arinea kah, Lanupang kah, Khadijah sebagai lambang cinta sejati kah, apapun yang dia pakai cantik, dia letak di kepala, dia cantik dah. Tapi begitu kita online, diantar ke rumah, bayar banyak, pakai, kau tetap jago hudu. Ya memang buat lagu mana memang kita hudu. Nampak muka kita gelas seperti sebelumnya, memang. Jadi iklan itu kadang-kadang memperangkap. Satu, bagus, Masya Allah, barakallah, semuanya serba cantik. Tapi coba saja kalau pagi ini tak berus gigi, sudah tidak cantik. Coba saja kalau tidak mandi, tidak mandi sampai 3-4 hari. Kalau 3-4 hari itu sama bau kambing. Tak mandi 1 hari saja, sini dah bau, situ dah bau. Jangan berus gigi, jangan berkumur. Itu kecantikan wanita di dunia. Nanti ada pula yang namanya uzur, ada pula yang namanya head, ada pula yang namanya sunggugot, ada pula namanya tak ada mood. Jadi keceriaan muka yang ceria tadi itu udah masam tak depan suami. Itu kecantikan di dunia. Ya Allah, Arhamar Rahimin, tadi malam makan nasi Arab sedap sekali. Itu kalau dimakan besok sudah basi semuanya. Di akhirat kenikmatannya, satu, tidak ada kesan, tak perlu pikir, tidak perlu risau dengan gautnya, tidak perlu risau dengan buah pinggangnya, tidak perlu risau dengan kencing manisnya, tidak perlu risau dengan darah tingginya. Makan sesuka hati kita makan. Kenikmatan di dalam surga, makan, minum, nikmat. Yang keluar Nabi kita bersabda, rasyahat, hanya setakat peluh saja yang keluar daripada badan kita. Peluh pun juga harum, wangi, istimewa. Jadi dengan kita makan sesuka kita makan, kita kawin sesuka kita kawin. Nabi kita bersabda, wa inna ahadakum, dan salah seorang daripada kamu akan Allah bagi kekuatan seperti kekuatan 100 orang di dunia untuk melakukan hubungan dengan pasangannya. Tak payah pakai tongkat Ali, tidak payah pakai madu Arab Yaman, tak payah guna herbal produk sana produk sini, macam 100 orang, Masya Allah, tabarakallah. Oh, jadi kalau itu jadi kaki apa, kaki sana jadi apa saja, semuanya nikmat. Hukum isyarak. Nanti kita sembahyang sunat isyarak, sunat duha, dan kita tidak bersalaman untuk mengakhiri majlis kita. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan karena kenikmatannya kita nikmati sekarang ini, sudah kita rasakan kenyamanannya. Ustaz amin.
ganti kereta, Bang Asri nak ganti kereta, Bang si Ayib bukan juga niat dalam hati lah nak ganti kereta, kereta benaran nih, bukan ganti bini. Astagfirullahaladzim, apa pikiran ke situ? Tuh Sang Amir beli Mypi, nah nanti abang nak beli Toyota pula. Nah itu kan kenapa? Karena kita tahu kecanggihan teknologi yang semakin modern semakin indah, yang semakin modern semakin ke depan semakin cantik. Maka mudah-mudahan yang seperti itu juga dengan kita tergugah perasaan kita untuk mendapatkan yang lebih cantik, yang lebih model, yang lebih nyaman, yang lebih selesa dalam dunia kenikmatan. Sebab kenikmatan yang di dunia yang walaupun nikmat, akan tetapi kalau tidak dirawat itu membuat jadi tidak nyaman. Kalau tidak mandi membuat jadi tidak segar. Kalau tidak bersolek membuat jadi tidak cantik. Kalau tidak diperhatikan kebersihannya itu membuat suasana keadaan jadi tidak selesa, sehingga dalam penggunaannya pun jadi tidak nyaman. Bajunya pakai boleh dalam 1, 2, 3 hari, tak boleh sampai 3 hari. 1 hari pun sudah lusuh. Makanannya paling hanya dalam hitungan jam sudah basi. Minumannya pun juga seperti itu. Bahkan kita tidak lalu makan dan juga tidak lalu minum kalau sudah terbiar sampai 1 hari. Maka jangan sampai dengan kita mengorbankan yang sedikit, jangan sampai dengan kita mengorbankan yang banyak hanya untuk kenikmatan yang sedikit. Alhamdulillah, Allah hanya meminta kepada kita untuk mengorbankan yang sedikit agar kamu mendapatkan yang terbanyak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada dengan semampu kamu. Tidak mesti kita habiskan waktu kita sepanjang 24 jam dalam ibadah, atau di dalam masjid, atau dengan derma, atau dengan salawat, atau dengan zikir. Kita dengan kesibukan kita masing-masing, tapi tetap kita tidak lupakan habuan kita, detik-detik waktu kita yang kita celah-celahkan dengan zikrullah pada waktu kita bekerja, pada waktu kita santai, pada waktu kita duduk di masjid. Alhamdulillah kita punya peluang banyak sekali, tapi dalam waktu yang sama banyak-banyaknya peluang kita di masjid, lebih banyak waktu yang kita gunakan pada waktu kita berada di luar masjid. Maka pada waktu kita dalam masjid jangan ada yang menyibukkan. Handphone off, tinggal. Kamu mampus dulu dengan aku. Kalau kamu berada di masjid, aku akan offkan Anda. Kita tidak ada bahasa toleransi dengan kamu. Kamu di rumah saja, kamu dalam kereta saja, kamu dalam pocket, bukan mau senyap, tidak, tapi mampus, mati, off langsung, supaya tidak mengganggu ketenangan kita yang sesaat waktu ini mengumat-kamitkan bibir, atau juga mengaktifkan diri dalam dunia ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan, semakin dewasa, semakin ke depan, agar kita semakin cermat, agar kita semakin pandai dalam memotivasi umur, peluang dan kesempatan. Semakin tua, agar kita semakin pakar dalam melaksanakan ubudiyah, penampilan dan pergaulan, dan juga agar bagaimana tersemat di dalam hati kecintaan dan rasa sayang kita secara khusus kepada waktu yang paling banyak terbuang-buang sekarang ini. Jadi saya pernah tahu ada dengan seseorang dibekali sama anak cucu dengan satu LCD sebesar itu, remote control, ajak mak untuk menggunakan, terus ditinggalkan saja lagi sama anak-anak. Datang sekali seminggu menziarahi mak dan ayah yang sudah berumur 70-an atau 60-an ke atas. Kesian mereka berdua kalau umur habis hanya daripada lagu kepada lagu, daripada tontonan kepada tontonan. Insya Allah nak tonton apa saja, tak payah harus ada parabola, cukup dengan Astro saja, cukup dengan enjoy keluarga saja. Bulanannya 37 RM, enjoy tak payah bayar dah, biar sekali aja. Coba tengok mereka, sekali bayar untuk seumur hidup dengan enjoy. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu mereka untuk memperangkat kita supaya kita hanyut dan larut dalam hiburan dengan begitu mudahnya. Kalau dengan parabola kapan-kapan saja, alhamdulillah. Itu kata dunia teknologi, tak payah LCD. Astro kena daftar, kena pergi, kena bayar. Macam tu juga dengan parabola, bayar banyak. Ada beli handphone scan hand, harganya RM200. Jadi kalau sudah terdaftar dalam jaringan internet, dah nak tengok apa 24 jam selapik robek, non stop dengan gustinya, non stop dengan hiburannya. Innalillah
tapi ada yang tidak dapat dihentikan, perputaran waktu yang membawa kita kepada penghujung, sibuk-sibuk dengan dunia komunikasi, sibuk-sibuk dengan dunia hiburan, ternyata ini sekarang sudah Tuhan nih, dapat disekat, tidak dapat disekat. Kalau ada yang boleh menyekat waktu, mesti Tuanku Sultan Abdul Halim yang boleh menyekat umur pada saat ketika itu. Tapi ternyata beliau sudah mangkat, kita tinggal menunggu giliran. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ringkas pada pagi hari ini, untuk saya pribadi secara khusus, saya lebih pandai untuk memanage dan juga memanfaatkan waktu. Saya belajar sekarang, dulu saya jarang buat tasbih. Satu musalsal baru Ustaz Amin, ini terbaru, Ustaz Amin baru dengar. Syekh Amin tak dengar lagi, dan juga untuk kawan-kawan semuanya. Pada waktu saya berjumpa dengan tu guru saya di Mesir, saya tengok di tangan beliau ada tasbih. Pada waktu saya jumpa tu guru saya di Baghdad, saya katakan kepada tu guru saya, dengan keilmuan tu guru, masih juga tu guru bawa tasbih. Aku berjumpa dengan kiai saya, aku nampak di tangannya ada tasbih. Aku berjumpa dengan tuan khatib, aku nampak di tangannya ada tasbih. Aku berjumpa dengan baba di Thailand, aku nampak tangannya ada tasbih. Aku berjumpa dengan seorang maulana besar di Maroko, ternyata di tangan beliau ada tasbih. Aku berjumpa dengan surat tabligh di Rewi, ternyata di tangan beliau ada tasbih. Itu musalsal hadis bisub'ah zaman dahulu. Musalsal sekarang aku berjumpa dengan bapak profesor, di tangan beliau ada handphone. Aku berjumpa dengan tuan khatib, di tangan beliau ada handphone. Aku berjumpa dengan pak kiai, di tangan beliau ada Samsung. Aku berjumpa dengan maulana Kiai Baba, di tangan beliau ada 2 handphone. Rawahul Bukhari. Itu dunia, betul kan? Betul. Khatib yang mana? Tu guru yang mana? Kiai yang mana? Nah, jadi mudah-mudahan mengharamkan handphone itu juga tidak bijak. Handphone bukan haram, dia adalah alat yang mampu untuk memberikan khidmat layanan serba indah dan juga serba modern kepada kita. Tapi jangan sampai kita diperangkapnya, jangan sampai membuat kita lengah, lalai, lupa daratan. Akhirnya Allah berpaling daripada kita. Kau berpaling di rumahku, aku tak kisah dan tak peduli dengan problem, dengan masalah-masalahmu. Na'udzubillah. Lebih-lebih lagi kalau Allah berpaling daripada kita pada saat-saat yang terakhir, yang kita dambakan kalimat La ilaha illallah, tak kunjung datang. Kenapa? Sebab dulu di rumahku, di saat yang sepatutnya kau mengingatku, di saat yang sepatutnya kau hanya tawajuh kepadaku, kau berpaling daripadaku. Malaikatku aku turunkan, rahmat aku limpahkan, karunia aku berikan, tatapan ridha dan juga dengan kumpulan daripada orang-orang mulia, makhluk-makhluk mulia bersama Anda. Ternyata Anda tidak berkenan dengan mereka. Kamu berpaling daripada rahmah, kamu berpaling daripada sakinah, kamu berpaling daripada maghfirah. Maka pada waktu kita berhajat betul kepada rahmat, rahmatnya tidak kunjung datang. Bila rahmat Allah, anugerah Allah yang paling kita perlukan, yang paling kita perlukan pada waktu kita dalam keadaan nazar. Jadi kembali, mudah-mudahan semua jemaah yang berada di mana saja, agar dengan kita harus sanggup dan mampu untuk mengalahkan handphone atau peralatan komunikasi secara khusus, tambah dengan majalahnya, tambah dengan akhbar harakahkah, sakinahkah, mawaddahkah, apalagi dengan manggis mangga atau juga dengan cempadaknya, terserah majalah yang mana satu, passionkah, model-model pakaian atau dengan rambut apa saja, itu kita jauhkan daripada dunia masjid dan kita jauhkan daripada dunia ibadah. Silakan 5 menit ada soalan. Pasti makan nasi lemak dijemput bawah. Saya sudah tahu dan langganan ada nasi lemak di bawah masjid. Nasi lemak dengan ikan bilis, pom-pom, masjid makan nasi lemak. Tapi kalau tak ada, mungkin diundang keluar barangkali. Jemput keluar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Tuan Guru, bagaimana mendapatkan redha Allah dalam pekerjaan sehari-harian yang sering melalaikan diri dari ingat Allah atau terlalu mendahulukan dunia? Kan dari sudut soalan itu sudah aneh. Bagaimana untuk mendapatkan redha Allah
dalam pekerjaan sehari-hari yang senantiasa selalu melengahkan dan melalaikan kita dengan Allah. Tentu kalau ridha Allah yang kita dambakan, maka akan kita selasikan dengan penghujungnya untuk mendapatkan ridha Allah, agar bagaimana kerja-kerja kita sehari itu tidak melalaikan kita. Sebaliknya itulah rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Kumpulan bisnismen, kumpulan orang-orang bekerja, para pedagang-pedagang tidak disibukkan oleh transaksi jual beli mereka, transaksi dalam dunia keuangan mereka, daripada berzikir mengingat Allah. Jadi sesibuk apapun kehidupan kita, jangan sampai tidak kita celah-celahi dengan zikrullah atau dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita ini sudah mampu untuk menghakis umur kita tidak kurang daripada 40-an tahun. Coba kalau kita hitung, pasti 8 jam tidur. Berarti itu sudah sepertiga daripada umur. Pasti 8 jam keperluan kita dengan urusan tandas, dengan makanan, dengan minuman, dengan keluarga, dengan tontonan. Itu tidak termasuk kesibukan kita dengan dunia WhatsApp dan Facebook. Tidak termasuk urusan kesibukan kita dengan dunia komunikasi. Kalau kita campurnya itu lebih daripada 8 jam lagi. Jadi ada 8 jam untuk ibadah tak ada. Ke masjid itu pun ramai yang tidak ke masjid. Zikir ramai yang tidak berzikir. Jumat pun kita langsung bercabut. Saya merasa seronok kemarin tu. Kita di Kedah, masya Allah tabarakallah, masih okey lagi lah. Semalam sembahyang di masjid Tanduk. Saya katakan kepada Tuan Imam, tak apa saya jadi imam, tapi nanti tolong pimpin wiridnya. Saya pikir wiridnya itu seperti wirid saya. Nah, wirid saya kalau saya hari Jumat, saya baca langsung Allah mantas salam, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir, terus doa. Itu wirid yang saya tidak pernah tinggalkan, yang walaupun pada di Jumat, yang walaupun imam di masjid besar, masjid agung sekalipun. Jadi pada waktu saya serahkan, kami pun sembahyang jamaah. Rupa-rupanya imam baca yang 77. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. 7 Fatihah, 7 Qul 7 kalau di Falaq, 7 kalau di Rabbinas, sampai habis. Nah, tak tahulah sambungannya macam mana, lagu mana kemarin itu. Kalau selepas mereka baca yang 77, amin, selepas 77 terus mereka berdoa. Lepas berdoa tu dah habis dah. Ayat kursi tak ada. Jadi nampak pelik lah semalam tu. Jadi semalam itu setelah mereka bagi mikrofon ke saya sudah selesai sembahyang jamak takdim asar. Terus tuan imam bagi mikrofon, suruh berdoa, doalah. Saya berdoa lepas alhamdulillahirabbil alamin wa ilahukum, saya sambung wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu tak macam tu kan? Itu lebih dah. Itu dia perbandingan muslimin muslimat antara yang 7 pahalanya besar untuk kesejahteraan keselamatan sepanjang minggu sampai pada Jumat yang akan datang. Tapi pahala baca ayat kursi selepas sembahyang lebih besar. Kalau ada jaminan surga, bukan cakap selamat daripada neraka, bukan keselamatan jasmani semata-mata. Itu pemeliharaan untuk sepanjang minggu. Baca ayat kursi selepas sembahyang, keselamatan jasmani dunia dan akhirat daripada api neraka. Tasbih, tahmid dan takbir itu lebih sahih hadisnya dan juga lebih kuat. Itu adalah untuk mendapatkan keampunan dosa. Nah, jadi karena waktu kerja kita lebih daripada waktu kita beribadah, maka pada saat ketika kita beribadah jangan sampai dijajah oleh peralatan komunikasi perkara-perkara yang seumpamanya. Jadi pada saat ketika dengan kita beribadah, fokus untuk ibadah, dan dalam waktu yang sama betulkan nawaitu pada waktu kita bekerja untuk masa depan yang abadi, bekerja untuk agama, bekerja untuk kebajikan, bekerja untuk kita menyerah kehidupan secara halal, bekerja untuk kita melaksanakan tanggung jawab wajib, karena kita berkewajiban untuk kita menyerah kehidupan kita masing-masing. Jadi kita di office, kita di dusun, kita di sawit, kita dengan getah, kita dengan lubuk, kita dengan kerja kita sehari-hari, sepanjang 8 jam kita di office mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Satu, untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, tanggung jawab terhadap keluarga kita sebagai ketua keluarga,
Kemudian yang kedua, agar kita boleh berinfak, boleh membantu orang-orang yang memerlukannya. Yang ketiga, agar dengan kita tidak berhajat bantuan kepada orang lain, insya-Allah dengan niat yang bagus sesuai dengan pedoman hukum, dan tidak lupakan zikir ibadah masa kita bekerja. Insya-Allah kita dapat meraih ridha Allah daripada pekerjaannya. Terakhir, silakan. Ada yang derek? Tak ada. Ya bang, masih lemak, sudah menunggu. Ini mau sembahyang duha ni. Dah 7.30 dah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa tayamum dalam pesawat boleh dengan cara menempuh tempat duduk dan bertayamum. Adakah kenyataan ini benar mengikut hukum syarak? Jadi tayamum itu di sana terdapat perbedaan pendapat tentang sa'i dan thayyibah. Fa illam tajidu ma'an, kalau kalian tidak dapatkan air ada tapi tidak cukup. Di samping kalau cukup pun tenggelam pesawatnya. Jangan pakai mandi hari Jumat sunat mandi memang, tapi bukan dalam pesawat lah. Kalau saja mereka sediakan air untuk penumpang yang jumlahnya 500 orang, kalau satu orang itu memerlukan air wudhu untuk kita orang Melayu, wudhu tidak cukup 1 jam. 1 jam itu baru beras gigi je. Kali 500 jam dalam pesawat terjatuh, pesawat tidak boleh terbang. Jadi eloklah pesawat peruntukan air di dalam pesawat itu ya seperlunya saja, paling untuk kita istinja. Jadi macam mana? Ulama mengatakan kalau pada waktu tidak ada air, makna daripada ayat fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan debu yang bersih. Ini menurut penafsiran. Sa'idan thayyiban, bertayamum dengan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Ini penafsiran yang kedua. Jadi atas penafsiran ulama Malikiyah, penafsiran yang kedua, sa'idan thayyiban itu tidak mutlak ditafsirkan dengan debu yang bersih, tapi dengan tiap yang ada di atas permukaan bumi, mungkin dengan temboknya, mungkin dengan mejanya, mungkin juga dengan daunnya. Itu semuanya boleh untuk kita tayamumkan. Objek untuk kita bertayamum, letakkan tuh dengan meja, kita rapatkan, letak tangan, nama itu tayamum lisibahati parti salat, sapukan ke muka, sapukan kepada kedua belah tangan untuk melaksanakan sembahyang hormat waktu. Sembahyang yang kita kerjakan di situ hanya setakat memenuhi mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, atau memenuhi hadis wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian aku perintahkan untuk melaksanakan sesuatu, laksanakanlah semampu anda. Jadi semampu kita tidak ngadap kiblat, tahu arah kiblat, tapi kita tidak boleh berdiri tegak. Boleh kita berdiri tegak, tapi kita tidak boleh rukuk sujud secara sempurna. Jadi ketidaksempurnaan sembahyang yang kita laksanakan tadi itu berstatus hanya untuk menghormati waktu. Kalau terjadi eksiden waliyadzubillah, kewajibannya sudah gugur. Kalau tidak, setelah kita sampai ke tempat tujuan, sembahyang wajib kita ulang kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sembahyang duha atau sembahyang sunat Islam supaya dapat pahala haji sempurna 3 kali. Tapi